Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Dokter Tipa lagi-lagi jual nama rakyat. Dokter Tipa ini mengatakan kalau rakyat itu ada di belakang mereka, rakyat mendukung mereka. Apabila kalau sampai mereka ini dipenjara, maka rakyat akan marah dan bisa menyebabkan Indonesia ini chaos. Pasti akan terjadi rusuh di mana-mana, kata si Tipa. Sekarang pertanyaannya, rakyat yang mana yang dikatakan oleh si Tipa ini? Hah? Dan juga ada pengacaranya Roy Suryo CS, siapa lagi kalau bukan Ahmad Kosinudin. Ahmad Kosinudin kecewa dengan pihak UGM, kecewa dengan rektor UGM yang tidak mau menunjukkan dokumen Pak Joko Widodo. Dalam hal ini ijazah Pak Jokowi. Kan udah dibilang di persidangan akan ditunjukkan, kok maksa-maksa ya si Tom-Tom ini ya. Dan juga kita akan mendengarkan respon dari Jenderal Itu dan Arianto terkait ya Roy Suryo yang mengatakan kalau mereka dikriminalisasi dan lain-lain. Sebelum kita nonton videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Akbar CK. Tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Persen masyarakat tuh ada di belakang kami, ada bersama kami, bukan di belakang kami, mendukung kami. Jadi ini juga sebuah catatan untuk Presiden Prabowo. Sebab kalau tindak kriminalisasi ini dipaksakan untuk ada, berproses, berkelanjutan, hati-hati. Kita kan nggak pengen ada kerusuhan ya. Kita tidak pengen ada sebuah kekacauan, nggak pengen ada chaos dan sebagainya. Katanya, kata si Tipa ini, kalau mereka sampai ditangkap, maka Indonesia ini akan chaos karena rakyat ada di belakang mereka, rakyat mendukung mereka. Pertanyaannya, rakyat yang mana? Mendongeng aja si Tipa ini. Inilah bukti kalau mereka ini takut di penjara. Koar-koar gak takut di penjara, tapi ya macam-macam alasannya agar tidak di penjara. Jual-jual nama rakyat. Aduh. Bahwa apa yang dilakukan UGM sebenarnya sangat disayangkan karena mengadopsi cara membela dirinya saudara Joko Widodo. Jika saudara Joko Widodo ya membela diri berdalih tidak menunjukkan ijazahnya karena hanya akan ditunjukkan di pengadilan, UGM pun berdalih sama, tidak ingin menunjukkan atau tidak mau menunjukkan data-data yang dimiliki berkaitan dengan keabsahan saudara Joko Widodo sebagai orang yang pernah melakukan pendidikan dan kemudian diberikan sertifikat sesuai dengan ketentuan oleh UGM, tidak bisa ditunjukkan kepada publik kecuali otoritas berwenang. Ini sama. Jadi modusnya seperti ingin menyembunyikan sesuatu. Ingat, dua hal ini sama-sama tidak baik. Pertama, kalau menutupi kebenaran itu juga tidak baik karena kebenaran itu harus diungkap ke publik. Kalau memang data-data itu benar, apa sulitnya mengungkap data-data yang benar ini kepada publik? Kalau memang UGM punya sikap kenegarawanan, jangan mengikuti Jokowi yang hanya akan menunjukkan ijazahnya ke pengadilan. Segera tunjukkan hari ini dan Jokowi pun bisa mengambil langkah yang sama. Kenapa? Perseteruan anak bangsa gara-gara selembar dokumen ijazah ini makin meluas. Jika tidak segera diambil langkah untuk melerai, maka apa? Kasus ini panjang. Alah, kok ngatur-ngatur UGM? UGM nggak mau nunjukin dokumen-dokumen Pak Jokowi, udah dijelaskan sama rektornya, sudah diserahkan oleh pihak kepolisian ke Polda Metro Jaya. Teriak-teriak rusuh, kalian yang bikin rusuh, kalian tanggung tuh akibatnya, ya. Ini kan informasi bagus nih Pak, artinya Bapak menyatakan bahwa kalaupun ada kriminalisasi, yang melakukan itu bukan pihak kepolisian, tapi si pelapor. Si pelapor atau dirinya sendiri. Pelapor atau dirinya sendiri. Saya melakukan. Oke, coba saya melakukan sesuatu yang saya tahu ada konsekuensi hukum. Ya, ada konsekuensi hukum terhadap yang saya lakukan. Misalnya saya menyebarkan berita bohong. Ya, saya menghasut orang. Ya, kemudian di situ saya memfitnah orang. Itu kan yang membuat itu saya sendiri. Ya kan? Berarti kriminalisasi itu bisa dilakukan oleh orang yang melaporkan. Kalau ternyata nanti di pengadilan di ujungnya dia tidak bersalah, atau oleh kita sendiri gitu. Yang terlapor juga bisa melakukan kriminalisasi terhadap dirinya. Oh iya, jelas. Kalau polisi itu kan hanya petugas, nerima laporan, ngetik, mereksa, mengajukan kepada kejaksaan. Di
kepolisian ini bukan pengadilan, Mas Teddy. Sesuatu ya kayak kriminalisasi. Akhirnya orang dengan bahasa yang mudah dimengerti, orang mengerti nih. Ternyata kriminalisasi itu bisa juga si pelapor yang terlapor melakukan kriminalisasi kan? Iya kan? Saya misalnya nih, Mas, saya menghina Mas Teddy. Saya hina dengan kata-kata di depan umum. Sebetulnya terus saya diproses sama polisi. Ya, sebetulnya yang mengkriminalisasi saya, saya sendiri lah. Itu masuk akal tuh, Pak. Karena saya harus tahu kan bahwa yang saya katakan di depan umum yang tidak terbukti bahwa itu adalah ada konsekuensi hukumnya. Betul. Ya, jadi sekarang janganlah demikian mudah kita dikriminalisasi. Yang ngomong ini orang-orang hukum, yang mantan pendekar hukum di negara kita. Sangat prihatin saya. Kalau saya tidak usah ngomong kriminalisasi lah. Kita ikuti saja aturan hukum. Teriak-teriak dikriminalisasi, padahal mereka mengkriminalisasi diri mereka sendiri. Arianto melihat jalannya proses hukum saat ini, kemudian nampaknya juga pihak penyidik ini tengah terus melakukan pendalaman, walaupun memang ada beberapa catatan harusnya memang dalam waktu dekat sudah ada penetapan tersangka. Tapi melihat komplikasi dari kasus ini yang begitu rumit begitu, apakah memang sudah sewajarnya ini terjadi dengan proses yang begitu lama? Saya bisa memaklumi lamanya penyidik ini ya, mengatakan penyidikan itu tadi. Karena apa? Yang pasal yang disangkakan ini tadi adalah penyebaran kebohongan, bukan hanya pencemaran ya. Kalau cuma penyamaran gampang itu selesai, pasalnya dikit aja bisa masuk. Tapi ini adalah ujaran kebencian, penyebaran kebohongan, dan yang semua itu masih debatable. Apakah yang kalau misalkan saya teriak-teriak gantung Jokowi, apakah itu sudah termasuk dalam apa itu? Itu penafsirannya tidak bisa penyidik sendiri tuh. Tidak hanya cross-check antara pelapor dengan terlapor, tapi pada saksi ahli. Nah sekarang ini saya bisa maklumi ya jadi lama karena apa? Karena apa? Ini kasus ujaran kebenciannya kan bukan hanya yang pada waktu lalu doang. Selama 4 bulan ini kan terus diulang-ulang di televisi kan gitu. Nah saya khawatir ya ini juga dijadikan barang bukti baru oleh penyidik, dikumpul-kumpulkan gitu ya. Saya tidak tahu ya persis. Tetapi seandainya penyidik itu mau simple, mau pakai bukti yang cuma 1-2 dulu itu aja, itu juga bisa. Cuman kan kurang kuat gitu kan. Gitu loh. Jadi makin banyak makin jelas gitu, mungkin gitu ya. Tapi itu bisa kemudian untuk dijadikan bukti juga. Bisa. Penyidik kan ngomong gini, ini Pak ujaran kebencian menuduh saya gini, apa contohnya itu? Rekam digital begitu ya? Buktinya kan rekam digital. Jejak digital. Nah selama ini dalam proses penyidikan pun itu terulang-ulang terus itu rekam digital yang disebutkan sebagai suatu ujaran kebencian. Nah ini tergantung dari penyidik itu masukkan jadi barang bukti baru apa tidak kan gitu. Itulah yang kira-kira menjadi lama ini tadi. Di samping itu karena tadi banyak ya, kemudian masing-masing perbuatannya nggak sama. Jadi ini penyidik harus memilah-milahnya itu barang bukti yang banyak. Tadi ada berapa itu? Saya dengar ada sampai 100 loh. Potongan-potongan rekam itu ada 100 dibagi orang 12 itu tadi. Jadi rumit dan jadi lama. Itu kira-kira. S3-nya di Yamaguchi, saya pastikan palsu karena saya sendiri mengkonfirmasi ke Yamaguchi. Ijazah itu tidak pernah dikeluarkan oleh Yamaguchi. Terbukti juga dari penelusuran dan rekan seperti Mas Roni sama sekali tidak dikenal. Rismon, akhirnya terbongkar juga toh. Gelar palsumu dari Universitas Yamaguchi itu palsu. Lagakmu sudah seperti sok yang paling benar. Ternyata cuma maling teriak maling. Maling teriak maling. Lihat muka sama kelakuanmu tuh sinkron banget. Muka udah mirip maling yang lagi nyamar jadi dosen, ternyata kelakuannya juga maling beneran. Maling ijazah, nyamar jadi dosen. Dan yang paling ngakak, kau ngaku-ngaku ahli digital forensik. Bro, kau itu bukan ahli digital forensik, tapi ahli pemalsu ijazah. Wow. Jadi dosen aja dipecat. Kasian, karirmu luntang-lantung. Akhirnya apa? Jadi pelacur politik, pun pelangganmu cuman orang-orang gagal move on yang otaknya penuh karat. Luar biasa. Dengerin tuh Mon,
Ini gimana teman-teman? Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait Tipa yang katanya mendapat dukungan rakyat. Apabila mereka sampai di penjara, maka rakyat akan marah dan menyebabkan Indonesia ini chaos. Gimana teman-teman? Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan share video ini dan juga subscribe channel Akbar CK. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.